Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Amma ba'd, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang membahas tentang akidah dan tazkiyatun nufus. Pembahasan yang lalu masih pada pembahasan tentang isti'anah. Dalil tentang isti'anah, sebuah ibadah yang merupakan ibadah yang sangat agung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara isti'anah dengan ibadah. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Maka kebaikan para hamba terkumpul pada dua hal ini, yaitu beribadahnya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hamba, mereka tidak mungkin bisa melakukan aktivitas apa saja kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Kita semua bisa duduk di masjid ini, bisa berkumpul, bermajelis, bisa ringan langkah kita dalam melangkah untuk ke majelis-majelis ilmu, ke masjid, sholat berjamaah. Semuanya adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang hamba, selain dia beribadah kepada Allah semata, dia juga harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam menunaikan ibadah. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwasannya isti'anah merupakan ibadah, yaitu adalah wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, jika engkau memohon pertolongan, memohon ma'unah, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan hadis ini adalah hadis yang tidak terlalu panjang, yang Nabi SAW katakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sungguh saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah,
maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala wa huwa khairun hafizah? Dialah sebaik-baik sang penjaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga? Bukan hanya manusia saja yang dijaga, bahkan seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta yang dijaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah jaga supaya tidak runtuh menimpa makhluk yang ada di muka bumi. Bumi Allah jaga supaya tidak bergoncang. Semuanya Allah yang jaga. Lalu bagaimana maksud daripada ihfazillah yahfazka? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maknanya adalah jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jagalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Tunaikanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah larangan-larangannya. Ini makna daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menunaikan perintah Allah, berarti kita menjaga perintah Allah. Wasiat yang Allah perintahkan kepada kita, tugas yang Allah bebankan kepada kita, kita jaga dengan kita menunaikannya. Kita menahan diri dari durhaka, bermaksiat kepada Allah, ini juga merupakan bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Dengan menjaga Allah melalui syariatnya, menjaga syariatnya, menjaga aturan-aturannya, menjaga batasan-batasannya, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita taat kepada Allah, Allah akan berikan penjagaan. Kalau kita berhenti dari berbuat maksiat, menahan diri dari maksiat, Allah akan jaga. Contohnya, wanita menggunakan jilbab. Dengan sebab jilbab tersebut berarti menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wanita akan dijauhkan oleh Allah dari gangguan. Berbeda dengan wanita yang tidak menggunakan jilbab. Ya, dua orang satu berjalan pakai jilbab. Lagi jilbabnya syar'i besar, menutup tubuhnya. Satu lagi berjalan, mohon maaf, dengan menggunakan pakaian mini. Celana setengah betis, setengah paha. Bajunya atau kaosnya di atas pusar. Ada kan yang semacam itu? Ada. Pakaian yang kekecilan. Maka tentu anak-anak muda yang nongkrong akan lebih mengganggu, minimal dengan pandangan matanya, akan lebih mengganggu wanita yang tidak menggunakan pakaian yang tertutup. Kenapa? Karena tidak menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat batasan itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya, untuk kepentingan kita. Ihfazillah yahfazka. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebagian para ulama yang mengatakan di antara menjaga Allah adalah dengan menjaga wudu. Maksudnya bagaimana menjaga wudu? Maksudnya setiap kali seseorang berhadas, batal wudunya, baik karena buang hajat, buang air, buang angin, ataupun karena tidur, ataupun karena sebab yang lainnya. Setiap kali dia berhadas, dia berwudu. Jadi misalkan nih, kita selesai sholat isya. Habis sholat isya, istirahat. Gak ada lagi sholat wajib, kecuali nanti habis bangun tidur. Selesai sholat isya, kemudian kita ke toilet. Kencing katakan. Keluar dari toilet kita berwudu. Mungkin ada kawan kita yang bertanya, loh mas kok wudu? Kan udah sholat isya. Maka kita jawab, saya ingin menjaga wudu. Dengan sebab hal tersebut Bapak Ibu, Allah akan memberikan penjagaan. Di antara buktinya adalah sunnah Nabi SAW yang beliau ajarkan bagi orang yang hendak tidur. Nah Bapak Bu, di antara sunnah sebelum tidur
berdoa dan berwudu. Orang yang memulai tidurnya dengan doa dan wudu, maka biiznillah, dengan izin Allah, Allah akan jaga. Bentuknya apa? Di antaranya kalau mimpinya enggak aneh-aneh. Mimpinya enggak aneh-aneh. Mimpinya enggak serem-serem. Betapa sering kita atau orang-orang di sekitar kita sering tindihan. Tindihan nggih. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah gangguan dari jin, dari setan. Dan itu bisa ditangkal. Bagaimana caranya? Terapkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Berdoa, berwudu, yang membaca ayat kursi, membaca muawwidzat, pelindung-pelindung yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW. Menjaga wudu termasuk menjaga Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian para ulama. Dengan sebab itu maka Allah akan berikan penjagaan. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Ya, jenengan praktekkan selama 1 pekan berwudu sebelum tidur. Ya, cuci muka, kemudian cuci kaki, sekalian berwudu. Nanggung kalau cuma cuci muka, cuci kaki, sekalian berwudu. Setelah itu jenengan berdoa, tidur. Minggu berikutnya nggak usah diterapkan. Akan ada perbedaannya. Ya silahkan dicoba. Kemudian ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan jumpai Allah berada di hadapanmu. Allah akan memberikan penjagaan dan engkau akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa di hadapanmu. Dan ini adalah martabah yang sangat tinggi, kedudukan yang tinggi, yaitu kedudukan ihsan. Kita telah memahami bahwasanya di dalam Islam ada 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu bagaimana bentuknya? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung. Kalau engkau tidak mampu, maka engkau senantiasa merasa bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga Allah, menjaga aturan Allah, syariat Allah, batasan-batasan yang Allah tetapkan untuk kita, maka kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Mau macam-macam, mau neko-neko, ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menjaga. Akhirnya mengurungkan niat dari berbuat neko-neko, berbuat macam-macam. Kemudian kata Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ini penggalan hadis yang dibawakan oleh penulis. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan wa ajma'ul ad'iyah talabul auni 'ala ta'ah. Di antara doa-doa yang paling kompleks yaitu adalah memohon aun, memohon ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala 'ala ta'ah, untuk mengerjakan ketaatan. Di antara doa yang paling kompleks, paling baik adalah senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah membantu kita agar senantiasa diberikan taufik di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa tersebut adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh saya sangat mencintaimu. Mu'adz bin Jabal, sebagaimana yang sering kita sampaikan, dia usianya itu tidak banyak. Ada yang ingat berapa usia Mu'adz bin Jabal? Saya lupa angka pastinya, 38 atau 58.
Intinya beliau meninggal dalam keadaan masih belum berusia lanjut, belum menginjak 60 tahun. Dan Mu'adz bin Jabal pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ketika hendak berangkat, Nabi memberikan beberapa wejangan. Setelah itu Nabi mengatakan, "Wahai Mu'adz, barangkali ini adalah pertemuan terakhirku denganmu." Maka Mu'adz pun menangis. Kenapa? Karena Nabi merasa ajalnya sudah dekat. Dan betul, tatkala Mu'adz pulang dari Yaman, Nabi SAW sudah wafat. Ya, Mu'adz beberapa kali diutus oleh Nabi ke Yaman. Dan yang terakhir Nabi memberikan wejangan tersebut dan menyampaikan pesan tersebut. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguh saya sangat mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin. Maka jangan pernah engkau tinggalkan di setiap ujung daripada salat, taqulu, engkau ucapkan ucapan ini atau doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, berikanlah pertolongan kepadaku ala zikrika, supaya bisa senantiasa ingat kepadamu, supaya senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan supaya bisa senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku, bantulah aku supaya bisa beribadah dengan baik kepadamu, merealisasikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kapan ini dibaca Bapak Ibu? Sebelum salam atau setelah salam? Ada sebagian mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi dalam hadisnya, "Fala tada'anna dubura kulli shalah." Janganlah engkau tinggalkan di setiap penghujung salat. Dubur bahasa kita, dan dia adalah serapan dari bahasa Arab. Dubur adalah bagian atau sesuatu yang letaknya paling ujung. Dubur ini bagian dari sesuatu tersebut atau sudah bukan? Orang kan punya dubur. Duburnya itu bagian dari orang tersebut atau sudah bukan? Masih bagiannya. Maka sebagian yang mengatakan bahwasanya doa ini dibaca sebelum salam, maka mereka memberikan alasan dengan alasan tersebut. Karena namanya dubur itu masih bagiannya. Jadi dibacanya sebelum salam. Sebelum salam dibaca doa tersebut. Dan sebagian para ulama yang lain membacanya setelah salam. Berarti masuk dalam wirid setelah sholat. Intinya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz, kemudian ditularkan kepada kita doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ma'unah, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnul Qayyim dia berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya Imam Ibnul Qayyim menukilkan perkataan gurunya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu siapa toh? Beliau itu adalah gurunya ulama-ulama besar yang tersohor. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Abdul Hadi. Cuman tidak terlalu terkenal di negeri kita. Di negeri kita paling Ibnu Katsir sama Az-Zahabi sama Ibnul Qayyim. Ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Saya merenungkan doa apa yang paling bermanfaat. Fa'idha huwa su'alullahil auna ala mardatihi.
Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah memohon kepada Allah al-aun, pertolongan, bantuan supaya bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, saya merenung karena memang orang ini dia suka merenung, apalagi di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya dia aslinya orang Syam, orang Suriah. Kemudian banyak orang-orang yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dibuat fitnah, diadu dengan qadhi, hakim yang sedang menjalankan tugas di kala itu. Hakimnya diadu dengan Syekhul Islam. Sehingga dalam beberapa momen sebenarnya dia tidak kalah, tapi dikalahkan. Ya, lawannya hakim. Keputusan hakim adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Dengan demikian Syekhul Islam dipenjara. Bukan karena kesalahan, bukan karena penyimpangan, tapi karena hakimnya kalah. Dan betapa banyak hal tersebut terjadi di zaman kita sekarang. Gini pembuatan. Sebagian orang menuduh Syekhul Islam menyimpang. Kenapa? Nah, itu menyelisih hakim yang sah. Nah, coba dilihat zaman sekarang ini. Orang yang lurus-lurus dipenjarakan. Ya kan? Syekhul Islam ya ilmunya luas. Dan ketika di dalam penjara, beberapa kali masuk penjara 7 atau 9 kali saya lupa. Dan semua sebabnya adalah fitnah. Ketika di penjara, dia justru semakin menyibukkan diri dengan menulis dan ibadah. Dan penjaranya masih ada sampai sekarang, ya di Qal'ah, saya lupa namanya, di Damaskus. Justru dia menyibukkan diri dengan menulis dan ibadah. Dan pernah dipenjarakan di Mesir. Ya diusir, kemudian pindah ke Mesir, bukan pindah, maaf, diusir ke Mesir. Di apa istilahnya, diasingkan ke Mesir. Sama, murid-muridnya lari semua ke Mesir. Akhirnya ini mengerikan, nanti membuat kekuatan baru di sana. Balik lagi ke Damaskus di Suriah. Dipenjarakan lagi. Ketika dipenjara menyibukkan diri dengan menulis dan ibadah. Nah, di antara yang beliau renungkan adalah ucapan beliau ini. Saya merenungkan doa apa sih yang paling bermanfaat untuk para hamba. Ternyata yang paling manfaat adalah bagaimana seorang hamba bisa memohon kepada Allah pertolongan supaya Allah berikan pertolongan tersebut kepada si hamba dan si hamba bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah. Kemudian saya renungkan lagi dan saya jumpai ternyata hal itu ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu dalam firman-Nya fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu pula aku memohon pertolongan. Ini rahasia kenapa surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, induknya kitab suci Al-Quran. Dan Al-Fatihah adalah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan merupakan Al-Quran yang agung. Al-Fatihah merupakan surat yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahasianya adalah banyak sekali hal-hal yang terpendam di dalam surat Al-Fatihah. Maka sungguh sangat disayangkan ketika kita hanya membaca Al-Fatihah dengan banyak-banyakan untuk orang yang sudah meninggal. Coba kita baca saja terjemahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim sampai dengan akhir ayat. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah meninggal? Atau sebaliknya, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup? Lebih banyak mana? Orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal, manfaat yang mereka dapatkan adalah doa, bukan kiriman Al-Fatihah atau sedekah, pahala sedekah yang diniatkan untuk orang yang meninggal, bukan kiriman Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah ini untuk orang yang hidup.
Baik, bagaimana dengan surat Yasin? Kapan dibacakan surat Yasin? Hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, 100, 1000, geblak pisan, geblak pindo, geblak telu. Surat Yasin itu dibacakan ketika seseorang sakaratul maut, mau meninggal. Kenapa? Coba jenengan baca surat Yasin, baca terjemahnya. Apa kandungan surat Yasin? Kandungannya adalah kisah umat terdahulu, kemudian hukuman yang Allah berikan kepada mereka, surga, kemudian neraka. Kenapa orang yang akan sakaratul maut? Orang yang akan sakaratul maut ada tanda-tandanya. Kenapa dibacakan surat Yasin? Supaya kalau dia memang ahlu maksiat, na'udzubillah, dia segera bertaubat ketika mendengar ayat-ayat tentang surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Dia akan termotivasi untuk bertaubat. Kalau dia orang yang taat, dia akan semakin termotivasi untuk mendapatkan husnul khotimah. Dan surat Yasin itu Bapak Ibu disunahkan untuk dibaca bagi orang yang ihtidhar akan sakaratul maut. Itu merupakan sunnah yang ada dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i yang dipatenkan di negeri kita nggak ada. Justru malah di mazhab Hambali. Mazhabnya itu Arab Saudi. Justru malah di mazhab Hambali. Termasuk mengirimkan hadiah pahala. Itu adalah mazhab Hambali. Di dalam Syafi'i malah tidak ada. Terus dari mana? Allahu a'lam. Baik, kembali ke pembahasan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu banyak sekali rahasia yang tersembunyi. Yang tugas kita adalah bagaimana kita merenungkannya. Coba kita mencari literasi yang ada kita baca, kemudian kita renungkan. Ya, kita renungkan. Wabil isti'anati billahi tastaghni 'anil isti'anati bil khalqi. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka seseorang akan bisa mencukupkan diri dari minta tolong kepada makhluk. Orang yang hatinya sudah kuat, ketergantungannya kepada Allah sudah kuat, maka dia tidak akan memohon pertolongan, memohon bantuan kepada makhluk. Dia akan arahkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sempat ya dikabarkan oleh sebagian sahabat kepada sahabat yang lain atau dari para salaf kita dahulu, para pendahulu kita, ya memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Bahkan kiranya seseorang itu tali sandalnya lepas, maka hendaknya dia membenarkan sendiri, membenahi sendiri. Maka diriwayatkan ada orang yang naik unta. Ketika untanya sudah berdirikan, ternyata cemetinya jatuh. Cemeti ini pun apa? Pecut, cambuknya jatuh. Maka karena dia tidak mau minta tolong kepada selain Allah, dia akhirnya turun lagi. Kemudian dia derumkan untanya untuk kedua kalinya. Menderumkan unta itu cukup susah Bapak Ibu. Dengan nanti sama tereng. Belum nanti ya. Melihat unta langsung saja mungkin jarang-jarang, ya mungkin setahun sekali. Ya. Menderumkan unta itu cukup sulit. Maka dia rela, dia turun kemudian dia derumkan untanya lagi. Kenapa? Karena tidak mau minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hanya meminta tolong kepada Allah, dia akan menjadi orang yang kaya hati. Termasuk kita, kalau kita mampu untuk melakukan pekerjaan kita sendiri, maka kita lakukan. Bapak-bapak misalkan, buat kopi sendiri bisa? Bisa. Buat teh sendiri bisa? Bisa. Ya sudah, nggak usah minta tolong istri, Dek, tolong buatin kopi, tolong buatin teh. Enggak. Udah, buat aja sendiri. Dek, tolong ambilin air, ambil sendiri.
tidak meminta kepada makhluk. Dan ini akan lebih mendatangkan kekayaan hati. Kenapa? Sebagian orang ya tidak mampu bahkan makan saja kalau ditemani istri, kalau tidak ditemani istri tidak bisa. Ada orang yang semacam itu, ada. Nah ini nanti kalau istrinya meninggal dulu gimana? Ya nggak bisa makan, repot. Ada sebagian orang yang semacam itu. Wallahul musta'an. Wa man tarakal isti'anata, wa kamalu ghinal abdi fi ta'alluqihi bi rabbih. Kesempurnaan kekayaan hati seorang hamba ada pada ketergantungan hati hamba tersebut kepada Rabb-nya. Semakin kita bergantung hanya kepada Allah, maka hati kita akan semakin kaya. Kenapa? Karena tidak butuh kepada makhluknya. Tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling kaya adalah orang yang gak suka ngerepotin makhluk lainnya. Orang itu Masya Allah ya, semuanya ditandangi dewi. Orang yang kaya. Kenapa? Ternyata hatinya terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Kita akan merasa sumpek. Kok jaluk tulung we anane. Gur masang ini saja masa minta tolong. Orang tidak akan merasa nyaman. Dan dia sendiri yang suka minta tolong ini miskin. Mau ini, mau itu nggak bisa. Kenapa? Karena harus minta bantuan orang lain. Adapun orang yang hatinya senantiasa terpaut bersandar kepada Allah, maka dia adalah orang yang kaya. Karena tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada makhluk selainnya. Wa man tarakal isti'anata billahi wasta'ana bi ghairihi wakalahu Allahu ila man ista'ana bihi fasara makhzulan. Barang siapa yang tidak mau meminta tolong kepada Allah, dia meninggalkan isti'anah billah. Dia tidak mau memohon pertolongan kepada Allah dan justru memohon pertolongan kepada selain Allah, maka Allah akan wakilkan, Allah akan pasrahkan orang tersebut kepada makhluk, pada orang lain yang dia minta tolongi. Fasara makhzulan, sehingga dia akan terhinakan. Coba ista'in billah, bismillah. Saya coba sendiri dengan memohon pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah gagal. Coba lagi. Tapi orang lain yang dia suka minta tolong kepada orang lain. Orang satu lagi suka minta tolong kepada orang lain. Sama sekali tidak pernah terbetik dalam hatinya minta tolong kepada Allah. Kemudian berusaha sendiri. Maka orang semacam ini akan terhina. Gak bisa ngapa-ngapain. Bisanya dibantu sama orang lain, terhina. Waqad amaral anbiya'u aqwamahu bil isti'anati billahi wahdah. Para nabi dahulu telah memerintahkan kaumnya supaya hanya memohon pertolongan kepada Allah. Berarti isti'anah billah ini bukan hanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan umatnya supaya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah katakan, Allah abadikan mereka, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, mohonlah kalian pertolongan hanya kepada Allah dan bersabarlah atas gangguan Fir'aun dan bala tentaranya. Mohonlah pertolongan kepada Allah semata. Mau minta tolong kepada siapa lagi? Fir'aun yang berkuasa menindas mereka. Ya mungkin mereka minta tolong kepada Fir'aun. Tolong jangan bunuh kami, tolong jangan buru kami, biarkanlah kami hidup. Justru sama Fir'aun malah dipermainkan. Maka tidak ada jalan lain kecuali memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dan bersabarlah.
Dan di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan wasilah dua hal. Apa? Sabar dan salat. Sabar dan salat. Maka sungguh indah orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, dan kesabaran itu akan nampak inda sudmati al-ula, di pukulan pertama ketika musibah tersebut datang. Setelah dia bersabar, dia mendirikan salat. Sungguh indah sekali orang yang semacam itu di dalam menghadapi musibah. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isti'anati billah. Dan Nabi memerintahkan supaya memohon pertolongan hanya kepada Allah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Daqiq al-Aid biqadri ma yarkanu syakhsu ila ghairillahi ta'ala bi talabihi au bi qalbihi au bi amalihi faqad a'rada an rabbih ila man la yadurruhu wa la yanfa'uhu wa kadzalika al-khaufu min ghairillah. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, sesuai dengan kadar seseorang memiliki kecondongan hati kepada selain Allah, baik dengan tolab, meminta, biqalbi, atau dengan hatinya, au bi amalihi, atau dengan angan-angannya. Jadi seseorang terkadang dia memiliki kecondongan kepada orang lain dalam masalah tertentu, misalkan dia condong pada fulan, dalam masalah yang lainnya dia condong kepada fulan yang lain. Maka sesuai dengan kadar kecondongan hatinya, atau bahkan sudah terrealisasi menjadi bentuk permohonan, tolak, atau hanya sebatas angan-angan, saya punya problem ini yang bisa menyelesaikan adalah orang itu, dengan angan-angan saja. Maka orang yang semacam ini, kata Imam Ibnu Daqiq, faqad a'rada an rabbih, maknanya dia telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya, kepada makhluk yang sejatinya tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat. Manusia pada asalnya tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat kecuali kalau Allah izinkan. Kalau kita ya sedikit-sedikit punya problem tertentu, kemudian kita angan-angan kita langsung menuju ke fulan, atau bahkan kita meminta pertolongan secara langsung, atau hati kita langsung tergantung, oh ini nanti pasrah ke orang itu. Maka orang semacam ini sejatinya dia telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sang pemberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa kadzalikal khaufu min ghairillah. Demikian pula rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada selain Allah, dikit-dikit takut, khawatir, kemudian ia condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini berarti berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, dan hal ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, yaitu permasalahan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahamkan mereka bahwasannya posisi kita, kedudukan kita ini hanyalah wasilah, hanyalah sebab saja, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karena terkadang anak-anak kita minta sesuatu kepada kita, kemudian kita kabulkan, minta lagi kabulkan. Tatkala kita tidak mampu, maka hati anak kita hanya terpaut kepada kita. Coba kita tanamkan, ya di sini bapak, di sini ibu, posisinya hanya sebagai wasilah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, Allah Subhanahu wa taala yang menolong, Allah yang memudahkan. Kamu berusaha minta kepada Allah, kamu berusaha
kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan berikan rizki, baik itu melalui bapak, melalui ibu, ataupun melalui arah yang tidak kita sangka. Ini harus kita tanamkan. Dan ini adalah nilai daripada tauhid. Bagaimana anak kita atau cucu kita, mereka bisa memahami bahwasanya yang memberikan rizki, yang membagikan rizki, yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai orang tuanya adalah wasilah, adalah sebab saja. Dan yang namanya sebab, boleh jadi dia diberikan kemampuan oleh Allah, dan boleh jadi kemampuan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tanamkan kepada mereka supaya ketergantungan hati mereka tidak kepada kita, namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka misalkan minta duit, minta jajan, maka kita suruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau mintanya sama bapak, saya mau mintanya sama ibu. Ya, minta kepada Allah. Boleh jadi nanti Allah akan jadikan bapak sebagai wasilah yang ngasih uang. Boleh jadi ketika kamu minta kepada Allah, ternyata bapak mau ngasih 5.000, ternyata ada orang yang ngasih kamu 50.000. Allah yang memberi, Allah yang membagi. Bapak hanya wasilah saja. Maka harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Wallahu taala alam. Kemudian wala ba'sa bil isti'anati bil makhluqil hayyi ala amrin qadirin alaih. Pada asalnya memohon pertolongan atau isti'anah itu adalah ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah. Namun kiranya seseorang dia meminta tolong kepada makhluk yang hidup dan makhluk tersebut mampu. Kita meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dimampui oleh makhluk yang kita mintai pertolongan, fa in kana ala birrin wa khairin fa hiya ihsan. Jika permintaan pertolongan tersebut dalam perkara kebaikan, maka ini disebut dengan ihsan. Maknanya boleh. Pada asalnya kita kalau minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya kita menjadikan makhluk, menjadikan orang lain sebagai wasilah. Kita mentautkan hati kita hanya kepada Allah. Kemudian kita minta tolong kepada orang lain. Bisa nggak bantu saya misalkan untuk benerin HP saya ini yang rusak? Kalau dia memang orang yang hidup, berarti orang yang mati boleh nggak kita minta tolong? Ya, nggak boleh. Orang mati suruh nyervis HP. Meskipun dulunya dia adalah juara servis HP se-Indonesia, tapi sudah mati, nggak mungkin bisa nyervis. Demikian pula hal-hal yang lain. Maka nggak boleh kita meminta pada orang yang telah meninggal. Kalau dia orang yang hidup, satu. Yang kedua, dia orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut, dua. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang ada. Ada di sini, maknanya bisa jadi dia memang benar-benar ada di hadapan kita, di samping kita, atau orang tersebut ada, tapi jaraknya jauh dengan kita. Namun bisa kita akses, bisa kita telepon, bisa kita datangi, ada. Maka dalam koridor yang semacam ini boleh, asalkan dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan, maka ini disebut dengan ihsan, perbuatan baik. Ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Gimana kalau dia adalah orang yang hidup? Dia mampu, namun dia tidak ada, ghaib. Contohnya biasanya perempuan, ya, ada sesuatu tertentu yang menakutkan. Kemudian dia memanggil nama ibunya, Mae misalkan. Padahal ibunya nggak ada. Ibunya di Sumatera misalkan. Nggak boleh semacam ini. Kenapa? Karena dia memanggil yang ghaib untuk memberikan pertolongan sesuatu yang hadir, yang ada sekarang. Nggak diperbolehkan. Nggak ada manfaatnya.
Ada ular lewat kemudian mae tolong mae, ya. Atau naudzubillah, ya sedang diperlakukan oleh orang yang jahat, diancam, kemudian dia memanggil-manggil nama ibunya, ibu, ibu tolong aku, ibu tolong aku, ibunya nggak ada, maka ini tidak boleh. Jangan katakan nanti kan ada telepati, hubungan antara hati anaknya dengan hati ibunya, nggak ada semacam itu. Yang ada kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya sampaikanlah kepada ibu saya bahwasanya anaknya sedang dalam bahaya, sampaikan kepada bapak saya bahwasanya anaknya sedang dalam bahaya. Semacam ini oke-oke saja. Namun kalau dia menyebut, memanggil nama orang tua yang tidak ada, maka ini tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian di dalam perkara yang baik, perkara kebajikan dan ketakwaan. Wallahu taala a'lam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salinglah kalian bertolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Dalam hal-hal yang dimampui, maka hendaknya kita saling memberikan pertolongan. Hendaknya kita saling memberikan pertolongan. Wa in kanat ala ismin fahiya haram. Namun kalau tolong menolong tersebut dalam perkara dosa, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam perkara dosa dan permusuhan. Ya, tidak boleh. Ya, saya kan cuma bantu saja, saya cuma nganter saja, nggak boleh. Saya kan tidak melakukan, saya cuma nganter saja, nggak boleh. Ya, maka beberapa waktu lalu ya muncul pertanyaan bagaimana kalau saya kerjanya sebagai driver apa namanya pesan-pesan online itu, dan ternyata yang dipesan adalah minuman khamr, minuman keras. Boleh nggak saya ambil? Kalau saya nggak ambil, saya cancel, saya kena penalti dan seterusnya. Ya nggak boleh kita memberikan pertolongan. Loh, saya kan cuman nganterin saja. Iya, ngambilin, kemudian nganterin ke orang tersebut, dan orang tersebut menikmati. Kita menolong orang untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh. Dan bentuknya sangat banyak. Yang terkadang masyarakat kita ngeles. Aku kan orang lakoni. Aku kan gur ini saja, aku kan gur kui saja. Dia yang melakukan. Tetap saja sama. Ya tetap saja sama, naudzubillah.
Wa amma al-isti'anatu bil amwat au bil ahya'il ghaibin. Adapun meminta pertolongan kepada para mayit. Mayit siapa saja? Mayit itu maknanya adalah orang yang sudah meninggal. Baik yang sudah dikubur ataupun belum dikubur ataupun sudah hancur lebur. Yang sudah dikubur banyak. Yang belum dikubur yang misalkan baru meninggal atau dimasukkan ke dalam sarkofagus, peti mati, atau yang sudah hancur lebur, umat-umat terdahulu. Kemudian kita datangi, kemudian kita sholawatan di situ, istighosah di situ, minta di situ. Nah, ini nggak boleh. Orang yang sudah meninggal, kalau dia adalah seorang muslim, maka kita doakan. Kita doakan. Orang yang sudah meninggal, mereka sangat butuh sekali kepada doa-doa kita. Makanya kita doakan kalau dia adalah seorang muslim. Dan mereka sendiri sedang mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia. Kalau kita minta, andaikan saja permintaan kita sampai kepada mereka, mereka bisa mendengarkan suara kita, rintihan, rengean kita. Tentu akan menjadi beban untuk mereka. Contoh sederhana, mungkin sebagian orang tua kita sudah meninggal. Ibu kita meninggal. Kemudian kita ingin atau kita punya hajat. Kemudian kita datang ke kuburannya, kita sampaikan, Bu, anakmu arep duwe hajat, tolong Bu dibantu, tolong ini itu dan seterusnya. Kalau ini sampai kepada ibu kita yang sudah meninggal, padahal ibu kita harus mempertanggungjawabkan amalan dia. Tentu ini semakin menambah bebannya. Dia sendiri sedang sibuk dengan pertanggungjawabannya. Mana mungkin kita akan menambah-nambahi beban tersebut? Tidak mungkin. Ya, au bil ahya al ghaibin. Atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang hidup tapi dia tidak ada, dia gaib. Seperti yang saya contohkan tadi. Seorang dia naudzubillahi min dzalik, dia dihadapkan dengan musuh, diancam, kemudian dia memanggil nama-nama tertentu, nama ibunya, dan ini yang sering terjadi apalagi perempuan, atau nama syekh tertentu, Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering dipanggil-panggil. Pertanyaannya, siapa sih beliau? Wong di sakjane iki. Kenal iki gek ten pundi? Kenali kapan? Syekh Abdul Qadir Jailani. Hampir di setiap hajatan-hajatan itu disebut dan dikirim hadiah Al-Fatihah. Pertanyaannya, sebenarnya siapa sih beliau? Secara fikih madhab beliau apa? Secara fikih beliau orang Hambali, bukan orang Syafi'i seperti kita. Orang Hambali. Secara fikih, belum yang lain-lain. Asalnya dari mana? Saking pundi, Pak? Wonten sing pirsa. Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya dari Jilan, karena namanya Al-Jailani. Dari sebuah tempat yang namanya Jilan di Irak kalau tidak salah. Ya, kita tidak kenal beliau secara detail, tapi sering disebut-sebut, diminta pertolongan dalam keadaan yang sulit. Padahal tidak kenal. Maka ini tidak diperbolehkan. Au bil ahya'il hadirin ala amrin la yaqdiruna alaih. Meminta pertolongan kepada orang yang hidup dan orangnya ada tapi dalam perkara yang tidak dia mampu. Jenengan minta tolong benerin HP kepada saya nggak bisa. Boleh atau tidak? Sudah tahu saya nggak bisa, nggak boleh. Tidak boleh. Sampai memuja-muja, tolong Ustadz, jenengan benerkan HP ini. Tolong disentuh dengan keberkahan tangan jenengan. Nggak ada keberkahannya, nggak ada. Nggak boleh. Ya syirik. Ini adalah syirik fahada syirkun. Ini adalah kesyirikan. Yang terakhir, meminta tolong kepada orang yang hadir, hidup, namun dia tidak punya kemampuan. Kalau ini dilakukan terus-menerus,
Kalau tidak terjadi kesyirikan, karena misalkan orang yang datang minta tolong ini meyakini bahwasanya seseorang ini bisa memberikan bantuan secara gaib. Orangnya ada, tapi sebenarnya dia tidak mampu. Seperti saya nggak mampu nyervis HP. Tapi dia meyakini dengan ilmu gaib saya bisa. Ini syirik. Di sisi yang lain, sejatinya orang yang datang minta bantuan ini sedang meremehkan, mengejek, menghinakan orang yang didatangi. Coba bayangkan, jenengan sudah tahu saya tidak bisa nyervis HP. Jenengan datang kemudian rengek-rengek. Itu kan penghinaan kepada saya. Saya tuh nggak bisa. Tetap saja. Ini adalah penghinaan. Wallahul musta'an. Paragraf terakhir wal abdu dhaifun binafsihi. Hamba, yang namanya hamba sejatinya dia itu lemah binafsihi, dengan dirinya sendiri. La ghina lahu an aunir rabbi. Dia sangat butuh kepada pertolongan dari Tuhannya. Dia sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a fi tahqiqi matlubihi. Maka siapa saja orang yang berusaha untuk merealisasikan keinginan yang dia harapkan, wajib alaihi an yakuna musta'inan billah, maka dia harus memohon pertolongan untuk bisa merealisasikan keinginan tersebut kepada Allah. Siapa saja orangnya, kalau dia punya hajat, minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Mutawakkilan alaih, hendaknya dia bertawakal penuh kepada Allah. Tasy kemutan pembahasan tawakal. Apa saja? Melakukan sebab, kemudian menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab yang telah ditempuh. Orang yang punya hajat, hendaknya dia minta tolong kepada Allah, kemudian dia melakukan sebab tersebut. Hasilnya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hasilnya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftaqiran ilaihi fi husulihi. Dia muftaqir, dia merasa sangat fakir, sangat butuh, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa direalisasikan, diwujudkan. Dia merengek kepada Allah, memelas-melas kepada Allah dalam mendapatkan keinginan tersebut. Wa min fadlillahi ala ibadihi anna man ta'allaqa bihi minhum a'anahu Allah. Dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada para hambanya, siapa saja orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan berikan bantuan kepadanya. Allah akan tolong. Fal isti'anatu ibadah azimah. Maka isti'anah merupakan, mohon pertolongan merupakan ibadah yang agung, alaiha madaruddin, yang mana pada isti'anah ini, pada permohonan pertolongan hanya kepada Allah ini terdapat madaruddin, poros agama. Agama kita ini berporos pada isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Fa'alal abdi tahqiquha wa adamut tafriti fiha. Maka seorang hamba dia harus merealisasikan ibadah ini dan tidak boleh meremehkannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.